Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan transaksi derivatif yaitu future dan forward. Seperti di video sebelumnya, eh, bahwa pasar derivatif adalah tempat di mana kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar atau underlying aset seperti saham, komoditas, mata uang atau indeks yang diperdagangkan. Derivatif seperti future dan forward juga digunakan untuk mengelola risiko dan untuk spekulasi. Untuk kontrak derivatif, jadi kontrak derivatif forward, jadi kontrak forward ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah disepakati di masa depan. Jadi kontrak ini bersifat over the counter atau OTC dan tidak diperdagangkan di bursa. Karakteristiknya yang pertama yaitu non-standardized atau tidak memiliki spesifikasi standar dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kedua pihak. Yang kedua, settlement date, yaitu penyerahan aset dilakukan pada tanggal tertentu yang telah disepakati di masa depan. Yang ketiga, private agreement, jadi kontrak dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa perantara bursa. Jadi kegunaannya forward ini sering digunakan untuk lindung nilai terhadap fluktuasi harga aset dasar seperti komoditas atau mata uang. Contohnya sebuah perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri dapat menggunakan kontrak forward untuk mengunci kurs mata uang asing saat ini, melindungi diri melindungi dari risiko kenaikan nilai tukar di masa depan. Eh, yang kedua, derivatif yang kedua itu kontrak future. Jadi kontrak future adalah perjanjian standar yang diperdagangkan di bursa berjangka untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga yang telah disepakati di masa depan. Karakteristiknya yang pertama yaitu standardized contract. Jadi future memiliki spesifikasi standar terkait kuantitas, kualitas aset, dan tanggal pengiriman. Yang kedua, exchange traded. Jadi future diperdagangkan di bursa yang terorganisasi dengan likuiditas tinggi. Yang ketiga, daily mark to market. Jadi nilai kontrak disesuaikan setiap hari berdasarkan harga pasar dan margin call dapat terjadi jika posisi mengalami kerugian. Yang terakhir, clearing house. Bursa menyediakan lembaga clearing yang menjamin pelaksanaan kontrak dan mengurangi risiko kredit. Kegunaan dari future ini biasanya digunakan untuk lindung nilai maupun untuk spekulasi. Investor dapat memanfaatkan perubahan harga di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, petani gandum menggunakan kontrak future untuk mengunci harga jual gandum di masa depan dan melindungi diri dari risiko penurunan harga gandum pada saat panen. Eh, kedua aset derivatif ini memiliki risiko, yaitu yang pertama risiko pasar. Harga aset dasar bisa bergerak berlawanan dengan posisi yang diambil sehingga menyebabkan kerugian. Untuk risiko kredit atau forward, dalam kontrak forward ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin gagal memenuhi kewajibannya. Untuk future margin call, dalam kontrak future, margin call dapat terjadi jika posisi mengalami kerugian yang signifikan, memaksa investor untuk menambahkan dana ke akun margin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baik kontrak forward maupun future merupakan alat penting dalam pasar derivatif yang memungkinkan perusahaan dan investor untuk mengelola risiko harga atau spekulasi. Forward lebih fleksibel dan digunakan dalam transaksi bilateral khusus, sementara future lebih terstandarisasi, liquid, dan diperdagangkan di bursa. Pemahaman tentang forward dan future ini sangat penting untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan untuk mengelola risiko secara efektif bagi investor. Demikian teman-teman yang bisa sedikit saya share terkait derivatif future dan forward. Terima kasih.